Sejak kecil, aku percaya satu hal. Ibuku adalah satu-satunya orang yang tak akan pernah mengkhianatiku. Ayah meninggal saat aku berusia 10 tahun. Sejak itu, ibu berubah. Tatapannya tak lagi hangat, pelukannya terasa dingin. Dan rumah kami lebih sering dipenuhi tamu berpakaian rapi daripada tawa. Aku baru mengerti semuanya saat usiaku menginjak 19 tahun. Suatu malam, ibu memanggilku ke ruang tamu. Di sana duduk seorang pria paruhbaya dengan jas mahal, jam tangan berkilau, dan senyum yang membuat dadaku sesak. "Duduk," kata ibu dingin. Pria itu menatapku dari ujung kepala sampai kaki. "Cantik, cocok," katanya pelan. Aku menelan ludah. "Ibu, ini siapa?" Ibu tak menatapku. "Dia calon suamimu." Dunia seakan runtuh. "Apa? Aku masih kuliah, Bu. Aku tidak..." "Tidak ada tapi," bentak ibu. "Kau tahu berapa yang dia tawarkan? Dengan uang itu kita akan hidup mewah, rumah besar, mobil, semuanya." Hatiku hancur. "Jadi, ibu menjualku?" Suaraku gemetar. Ibu akhirnya menatapku. Bukan dengan rasa bersalah, tapi dengan ambisi. "Ini pengorbananmu sebagai anak." Air mataku jatuh tanpa bisa ditahan. Malam itu aku dikurung di kamar. Ponselku disita. Seminggu kemudian, aku dipaksa menikah tanpa cinta, tanpa restu hatiku sendiri. Di rumah suamiku, aku hidup seperti barang. Dipamerkan di acara bisnis, dipaksa tersenyum di depan orang-orang kaya. Dan ibuku, ia tak pernah menelpon untuk menanyakan kabarku. Yang ia tanyakan hanya satu. "Uangnya sudah ditransfer belum?" Tahun-tahun berlalu. Hingga suatu hari aku mengetahui kebenaran yang mengejutkan. Suamiku bangkrut, hartanya disita, dan aku diceraikan begitu saja. Saat aku pulang ke rumah ibu, rumah itu sudah digadaikan. Ibuku terlilit hutang. Ia menangis di kakiku. "Maafkan ibu, ibu salah, ibu buta. Ibu pikir uang bisa menggantikan segalanya." Aku menatap wanita yang dulu kupanggil ibu. Wanita yang menjual masa depanku demi harta yang tak bertahan lama. Air mataku jatuh tapi hatiku sudah mati. "Aku sudah memaafkan, Bu," kataku pelan. "Tapi aku tak bisa kembali menjadi anak yang dulu." Aku pergi, meninggalkan masa lalu yang menyakitkan. Dan sejak hari itu, aku belajar satu hal pahit. Tidak semua yang melahirkan pantas disebut ibu. 5 tahun berlalu sejak aku pergi tanpa menoleh. Aku membangun hidupku sendiri, bekerja dari nol, tidur di kamar sempit, menangis diam-diam setiap malam. Tapi aku bertahan. Suatu sore saat hujan turun deras, seseorang mengetuk pintu kontrakanku. Tok, tok, tok. Saat pintuku buka, lututku lemas. Ibuku berdiri di sana. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat. Tak ada lagi perhiasan emas, tak ada baju mahal. "Ibu," suaraku tercekak. Ia langsung berlutut di hadapanku. "Maafkan ibu, tolong, ibu mohon." Tangannya menggenggam kakiku sambil menangis terseduh-seduh. Air mataku jatuh. "Bangun, Bu, jangan begini." Ibu sudah kehilangan segalanya. Harta, rumah, teman, semuanya pergi. Sekarang ibu cuma punya kamu. Dadaku terasa sesak. Dulu, ibu juga satu-satunya orang yang aku punya. Tapi ibu memilih uang. Ibuku menunduk. "Setiap malam ibu bermimpi buruk. Wajahmu waktu kau menangis selalu menghantui ibu." Aku diam.
Ibu dengar kamu sekarang sukses. Ibu bangga, katanya lirih. Kata bangga itu menusuk lebih tajam dari hinaan manapun. Bangga setelah ibu menjualku? Tanyaku dengan suara bergetar. Ibuku menangis semakin keras. Ibu salah, ibu buta. Ibu pikir uang bisa menggantikan segalanya. Aku memejamkan mata. Kenangan malam itu kembali. Aku dikurung, dipaksa menikah, menangis sendirian. Apa ibu datang karena menyesal atau karena butuh tempat tinggal? Tanyaku. Ibuku terdiam lama, lalu berkata jujur. Ibu tidak punya siapa-siapa lagi. Jawaban itu menghancurkan sisa harapanku. Aku menghela nafas panjang. Aku akan membantu ibu, tapi bukan untuk kembali seperti dulu. Ibuku menatapku penuh harap. Ibu tidak akan tinggal denganku. Aku akan carikan tempat, aku akan menanggung kebutuhan dasar ibu. Kenapa? Tanyanya lirih. Karena jika aku membiarkanmu kembali sepenuhnya, luka ini akan terbuka lagi. Ibu kehilangan hak menjadi segalanya dalam hidupku, kataku pelan. Tapi ibu tetap manusia, dan aku tidak ingin menjadi seperti ibu dulu. Ibuku menangis tanpa suara. Saat ia pergi sore itu, aku menutup pintu perlahan. Bukan dengan kebencian, tapi dengan batasan. Dan malam itu aku belajar. Memaafkan bukan berarti melupakan. Membantu bukan berarti terluka. Malam itu aku sedang bekerja lembur ketika ponselku berdering. Nomor tak dikenal. Apakah ini anak dari Ibu Ratna? Suara di seberang terdengar cemas. Iya, ada apa? Ibumu dilarikan ke rumah sakit. Kondisinya kritis. Tanganku gemetar. Dadaku sesak. Meski hatiku penuh luka, satu hal tak bisa kupungkiri. Ia tetap ibuku. Aku berlari ke rumah sakit di tengah hujan. Di ruang ICU, kulihat tubuhnya terbaring lemah. Selang oksigen terpasang. Wajahnya pucat, jauh lebih tua dari usianya. Dokter berkata pelan. Beliau terus memanggil satu nama sejak tadi. Nama Anda. Langkahku terhenti. Aku mendekat, menggenggam tangannya yang dingin. Bu, aku di sini. Kelopak matanya bergerak perlahan. Air mata mengalir dari sudut matanya. Kamu datang. Bisiknya hampir tak terdengar. Iya, Bu. Tangannya mencengkeram jemariku lemah. Maaf. Maafkan Ibu. Tanganku menelan tangis. Ibu salah seumur hidup. Uang bikin Ibu lupa kalau Ibu punya anak yang harus dilindungi. Dadaku hancur. Aku tidak butuh rumah besar, Bu, kataku lirih. Aku cuma butuh ibu yang berdiri di pihakku. Ibuku terisak. Napasnya tersengal. Kalau waktu bisa diulang, ibu lebih pilih hidup miskin. Asal kamu bahagia. Kalimat itu terlambat, tapi tetap menyakitkan. Monitor berdetak cepat. Dokter masuk dengan tergesa. Aku masih menggenggam tangannya. Tak sanggup melepas. Jangan pergi dulu, Bu. Tolong. Aku belum siap. Air mata jatuh ke punggung tangannya. Dengan sisa tenaga, ia berbisik. Terima kasih, karena masih datang. Meski ibu pernah menjualmu. Tangannya melemah. Monitor berbunyi panjang. Waktu kematian 02.17. Dunia berhenti berputar. Aku berdiri kaku. Air mataku jatuh tanpa suara. Ia pergi membawa penyesalan. Aku tinggal membawa luka dan sisa cinta yang tak sempat utuh. Dan malam itu aku mengerti satu hal. Penyesalan selalu datang paling akhir, saat tak ada lagi waktu untuk memperbaiki. Lampu ICU masih menyala terang. Suara mesin berbunyi pelan, teratur,
Lalu semakin jarang. Aku duduk di samping ranjangnya. Tanganku menggenggam tangannya yang dingin, tak ingin melepas. Meski aku tahu waktu kami hampir habis. "Bu, aku di sini," bisikku. Pegang tanganku. Napasnya terdengar berat. Matanya terbuka setengah. Berusaha fokus ke wajahku. "Kamu jangan benci ibu," katanya terbata. Air mataku jatuh ke spray. "Aku tidak benci, Bu," jawabku jujur. "Aku hanya lelah terluka." Tangannya bergerak pelan. Mencari jemariku seperti dulu saat aku kecil dan takut gelap. "Dulu, ibu janji melindungimu." Suaranya hampir tak terdengar. "Tapi, ibu gagal." Dadaku hancur. "Sekarang, istirahatlah, Bu," kataku lirih. "Tidak apa-apa. Aku akan baik-baik saja." Ia tersenyum tipis. Senyum yang tak pernah kulihat selama bertahun-tahun. "Terima kasih. Sudah jadi anak yang lebih baik dari ibunya." Napasnya melemah. Aku menggenggam tangannya lebih erat. "Bu, jangan pergi dulu." Suara tangisku pecah. Aku masih ingin punya ibu. Air mata menetes dari matanya. Lalu, satu tarikan napas panjang. Sunyi. Mesin berbunyi lurus. Dokter masuk dan memeriksa nadi. Ia menatapku pelan dan mengeleng. Aku masih menggenggam tangannya. Tak sanggup melepas. Saat akhirnya aku membuka jemariku, aku sadar. Aku bukan hanya kehilangan seorang ibu. Aku kehilangan kesempatan untuk diperjuangkan oleh ibuku. Pemakaman berlangsung sederhana. Tak banyak pelayat. Tak ada harta tersisa. Di saku bajunya, kutemukan secari kertas lusuh. Tulisan tangan ibu. "Jika kamu membaca ini, berarti ibu sudah pergi. Maaf, karena ibu baru sadar nilaimu setelah ibu kehilangan segalanya. Hiduplah bahagia, meski tanpa ibu." Aku menangis. Bukan karena benci, tapi karena cinta yang datang terlambat. Dan sejak hari itu, aku belajar. Tidak semua luka bisa sembuh. Ada yang hanya bisa diterima dan dibawa seumur hidup. Tamat.